tidak mengikat pada kolom nilai. Artinya tidak ada rentang nilai sesuai ekspektasi itu menunjukkan angka berapa ke berapa, itu tidak ada. Karena ini adalah kewenangan dari kepala sekolah untuk menyesuaikan kolom ratingnya berdasarkan capaian poin pengembangan kompetensi jika menjadi ekspektasinya. Selanjutnya kita ke Pak Sudadi dari Rembang. Silakan Pak Sudadi untuk open mic-nya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin ini untuk Budian atau Mas Niko. Ada dua pertanyaan, Bu. Yang pertama adalah kami sebagai pengawas sekolah, Bu, itu kan di PMM kan sebagai tim kerja kan bisa menilai kinerja kepala sekolah, Bu. Tapi sebagai ASN atau pegawai itu kan fitur itu tidak ada. Sementara saya lihat di Ekin, platform e-kinerja itu kan honor saya masih honor lama atau sekolah, jadi tidak sinkron, Bu. Kemudian untuk pelaksanaan penilaian ini kan sudah nanti ini sudah Juli ya, terus langkah kami gimana? Kami kan tidak bisa membuat SKP periode 1 gitu. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat dari proses itu kan dari PMM ke kinerja, kemudian ditetapkan predikat kinerja, kemudian nanti dikonversi menjadi angka kredit sesuai dengan golongan gitu, Bu. Kemudian nanti per golongan itu muncul angka kredit yang bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Pertanyaannya adalah, apakah untuk kenaikan pangkat itu tidak perlu lagi dari unsur pengembangan diri, publikasi ilmiah, kemudian karya inovatif? Karena kan saya lihat dari angka kredit itu kan diperoleh dari konversi dari predikat kinerja di SKP atau eh, dari SKP gitu ya, penetapan SKP lewat kinerja. Jadi mohon penjelasan dua hal tersebut, Bu. Terima kasih. Untuk Budian atau Mas Niko barangkali. Terima kasih. Yang Baik, pertama mungkin Mas Niko ya, saya nanti jawab yang kedua. ya, baik Ibu Dian. Baik. Ya, silakan Pak Niko. Nggih, saya jawab. Bapak tadi PS nggih, Pak nggih? Ya, Nggih, Pengawas. Mas. Oke. Nggih. Kalau pengawas memang belum itu, Pak. Maksudnya ini yang kita sementara PMM itu kan baru guru sama KS. Kami pernah menanyakan ke pusat, jadi ya bersabar dulu aja. Ini kita fokusnya ke guru sama KS dulu, ngoten itu, Pak, yang di PMM. Jadi yang untuk Ekin ini kalau pengawas nanti sementara di Ekin dulu. Gitu. Nanti menunggu dulu saja, Pak. Ini masih dalam tahap pengemudi yang untuk guru yang sama KS yang disempurnakan dulu. Nanti mungkin PS kapan nanti ketika ada kebijakan atau sistemnya yang udah jadi nanti akan disosialisasikan lagi. Gitu mungkin Pak Sudadi yang untuk solusinya Bapak mungkin. ya baik. Terima kasih Pak Niko. Selanjutnya kepada Ya. Ibu Dian terkait kenaikan pangkat. Silakan Ibu. Pertanyaan dari Pak Sudadi. Baik, Pak Sudadi, saya jawab dengan alur yang tadi saya sampaikan ya, bagaimana itu bisa menjadi konversi angka kredit ya. Jadi Pak, eh, yang nanti muncul di PMM adalah predikat kinerja pegawai periode 1 dan periode 2. Kemudian akan diakumulasi menjadi predikat kinerja akhir pegawai tahunan ya. Kemudian data predikat kinerja akhir pegawai ini akan dialirkan di Ekin BKN menjadi evaluasi kinerja tahunan pegawai yang nanti akan menjadi dasar konversi angka kreditnya. Semua di Ekin BKN konversinya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti udah menyelesaikan sampai dengan Desember akhir tahun anggaran ya, itu ada kinerja akhirnya, evaluasi baru konversi angka kreditnya di Ekin BKN. Begitu Bapak, itu masih nanti di periode kedua, akhir periode kedua. Pekatan Pak mekanismenya sekarang. Baik. Nggih. Bagaimana Pak Sudadi? Nggih. Maksud saya kan nanti kalau kita sampai pada proses akhir, Bu ya, Januari 2025, artinya kan nanti
dari predikat kinerja itu kan nanti dikonversi menjadi nilai angka kredit per golongan. Nggih. Pertanyaan saya, ketika untuk kenaikan pangkat, kalau kemarin itu kan ada pengembangan diri, ada publikasi ilmiah, Sudah ada tidak ada Bapak. sudah tidak ada Sekarang berarti sudah Mbak? tidak berlaku seperti itu. Nggih, tidak ada PI, KI itu sudah tidak ada Tidak ada. saat ini. Nggih, sekarang adanya di pengembangan kompetensi, praktik kinerja, perilaku kerja. Begitu ya Pak ya. Nanti dipersani di Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dian. Oke, sudah cukup ya Pak Sudadi. Kita beranjak ke penanya berikutnya. Oke, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada ini dari Pak Budiman. Oke, silahkan Pak Budiman di open mic-nya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini bertanya kepada Ibu Dian kaitan tadi dengan konversi nilai yang sesuai dengan ekspektasi ada 48, kemudian ada 78 yang tadi sudah ditayangkan. Ini saya juga masih ada bingung di situ. Nanti apakah nilai di situ sudah tertera 48, kemudian yang di keterangan di sampingnya itu bisa dirubah sendiri sesuai dengan kemauan kepala sekolah atau bagaimana? Itu Ini ya satu. Pak ya. Oke. Iya. Itu kan ada yang 48 sesuai ekspektasi dan 48 di bawah ekspektasi. Lah, Oke. ratingnya itu nanti bisa dirubah sendiri atau bagaimana? Ya, Ke, Bapak eh, ke lanjutkan dulu pertanyaannya ya. Oke, terus satu lagi untuk Pak Niko, ini kami dari kepala sekolah juga dalam menilai kan harusnya sesuai dengan kenyataan, harus objektif. Karena ini penilaian mutlak kepala sekolah. Tapi kadang kenyataan di lapangan kan tidak seperti itu. Nah ini nanti misalkan kaitan dengan nilai atau rating predikat di bawah ekspektasi kan perlu perbaikan berarti. Nah, misalkan sudah diskusi berkali-kali kemudian di dalam penilaian masih di bawah ekspektasi, apakah nanti ke depan akan berpengaruh kepada satu TPG, kemudian apa berpengaruh dengan KP, kenaikan pangkat dan sebagainya. Itu terima kasih pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan Ibu Dian. Jawab ya Mbak Ainun. Bapak, seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa angka itu merupakan hasil analisis dari Kemdikbud yang masuk berdasarkan data isian dan data-data yang terekam di PMM. Jadi nilai ini otomatis dari sistem muncul karena hasil analisis dan tidak bisa dirubah. Nah, kita lihat lagi di sini, kolom rating dapat disesuaikan oleh KS berdasarkan ekspektasinya masing-masing terhadap guru. Ini yang masih bisa disesuaikan. Kolom rating ini tidak mengikat pada kolom nilai, artinya tidak ada rentang nilai sesuai ekspektasi itu menunjukkan angka berapa ke berapa, itu tidak ada. Karena ini adalah kewenangan dari kepala sekolah untuk menyesuaikan kolom ratingnya berdasarkan capaian poin pengembangan kompetensi jika menjadi ekspektasinya. Bahasanya adalah ini merupakan kewenangan dari kepala sekolah dengan berbagai pertimbangan. Ini udah dikasih contoh Pak, misalkan guru Arif itu capaiannya 48. Nah, menurut kepala sekolah tersebut itu sudah sangat bagus dibandingkan kemampuan Pak Arif sebelumnya. Jadi Pak Arif ini udah berupaya dan terlihat perubahan praktiknya yang signifikan. Meskipun capaian nilainya 48, tapi udah berproses jauh lebih bagus dari sebelumnya.
Hal tersebut menandakan upaya perkembangan guru Arif ini sangat baik. Maka kepala sekolah menetapkan rating kinerja gurunya untuk Arif ini sesuai ekspektasi karena dia udah berproses, sudah terlihat perubahannya, perubahan praktik-praktiknya. Itu jadi tidak selalu capaian angka linier dengan rating. Ini merupakan kewenangan dari kepala sekolah karena ekspektasi dari kepala sekolah. Begitu ya Pak ya, kalau angkanya nggak bisa dirubah. Itu langsung dari sistem. Itu jawaban saya Pak. Baik, terima Proses kasih. itu dilihat dari rentang waktu selama observasi sampai tidak lanjut ya Ibu. Berdasarkan isian selama pelaksanaan siklus dari pelaksanaan kinerja. Isiannya Ya. kan ada isi Pak, jendol, 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 itu nanti dikonversi oleh sistem menjadi angka. Nah, angka itu akan diingat buka lagi datanya oleh KS-nya untuk menentukan ekspektasinya yang tidak selalu sama dengan skor yang diperoleh. Begitu ya Pak ya. Artinya itu Terima adalah kasih. professional judgment-nya seorang kepala sekolah dalam menetapkan predikat kinerja. Baik, terima kasih Ibu Dian. Selanjutnya Pak Niko untuk pertanyaan kedua dari Pak Budiman. Iya. Kalau ini lebih ke arah SKP ya Pak ya, enggak kalau ketunjangan belum ke arah sana gitu nggak. Jadi nanti ngaruhnya kan ini kan SKP, berarti kan ke kenaikan pangkat seperti itu. Kalau nanti di bawah ekspektasi atau nanti kan butuh perbaikan ya berarti kan nanti mungkin kan ini kan nanti kan kumulatif ya, mungkin yang nanti di periode kedua kan bisa diperbaiki lagi, ya seperti itu kan juga bisa. Maka nanti perlu professional judgment seperti yang disampaikan Budian tadi, gitu mungkin Mbak Aina. Baik, terima kasih Pak Niko. Ya, bagaimana Pak Budiman? Sudah terjawab semua nggih pertanyaannya? Terima kasih Ibu. Terima kasih. Nah, ini sudah 3 penanya dari Zoom nggih, Bapak Ibu. Kita coba beralih ke kolom chat yang ada di Zoom. Yang kita mengambil 2 penanya saja karena melihat waktunya. Ini pertanyaan dari Bapak Amron Awaludin. Jika ada kesalahan saat memberi rating observasi, apakah bisa diperbaiki? Monggo silahkan, mungkin dari Pak Niko atau Ya, Budian yang saya bisa. jawab aja. Ya, Tadi sudah disampaikan bisa. Jika dari guru itu berarti kan kalau KS ya KS menilai gurunya itu salah, berarti kan nanti kan dari KS itu nanti akan dikirim ke dinas. Lah kok salah? Lah berarti setelah penilaian apa penetapan kinerja organisasi kan nanti balik ke KS lagi. Nah, saat balik ke KS itu bisa dirubah lagi gurunya bisa. Tetapi kalau jagi yang untuk pengawas ke KS jika salah, yang bisa merubah adalah dari dinas. Seperti itu. Jadi kalau pengawas ratingnya salah, ya berarti pengawasnya langsung menghadap atau ke dinas gitu nggih. Nanti jadi koordinasi atas nama Bapak ini ratingnya salah. Mohon nanti saat penetapan akhir predikat mohon direvisi. Jadi gitu. baik, baik. Ya. Terima kasih Pak Niko. Selanjutnya Ya. ini ada penanya lagi dari Pak Mahmud Saifi. Mohon maaf izin bertanya, jika kepala sekolah sudah di-approve oleh pengawas dan sudah 100%, namun nilai akhirnya semuanya di atas ekspektasi, itu bagaimana, nggih? Ya itu sama Mbak Ainun tadi jawabannya kan tetap nanti kan kembali ke dinas pendidikan kan berarti sudah di-approve ya berarti kan dia masuk ke akun dinas pendidikan. Lah monggo dinas pendidikan mau tetap menyetujui di atas ekspektasi apa ini atau diturunkan lagi menjadi baik. Nah itu nanti kan kebijakan tergantung dari dinas pendidikan gitu aja. Baik, terima kasih Pak Niko. Kita buka satu penanya lagi, nggih, dari eh, Zoom kita. Ada Ibu Atip Nur Cahyani. Silahkan Ibu, silakan di open mic-nya. Ini satu penanya terakhir nih Bapak Ibu. Terima kasih. Ini kebetulan kami sudah melakukan dari rentetan apa yang harus kita lakukan ya. Cuman kami itu agak galau. Ini masih di draft, belum kami kumpulkan. Jadi apakah ada pengaruhnya ketika predikat kinerja yang dicapai oleh guru maupun kepala sekolah itu sangat baik. Yang kedua, ketika ini kan ada beberapa kendala ketika kami membuat RHK yang mengambil dari
PMM nggih. Selama ini teman-teman itu kesulitan PMM-nya masih menunggu validasi gitu. Nah, di situ kan ada aksi nyata yang harus dipilih juga, ada dua gitu, pilihannya. Nah, ini ada beberapa teman kami yang kesulitan di situ. Nah, itu sebaiknya bagaimana yang harus kami lakukan, karena yang semua untuk syarat-syarat yang lain sudah terkumpulkan dan ini sudah tanggalnya sudah mepet, seperti itu. Terus yang ketiga, apakah nanti SKP yang kita buat itu trennya harus naik atau bisakah yang sekarang sangat baik besok tidak sesuai ekspektasi yang sekarang sangat di atas ekspektasi, seperti itu. Terima kasih. Iya. Pak Ines, saya jawab yang ketiga ya. Monggo silahkan Ibu. Bu Atif ya. Nggih. Kayaknya iman seseorang itu kan kadang naik turun ya Bu ya. Begitu pula dengan kinerja. Idealnya itu selalu naik. Ada perbaikan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Ini yang perlu dijaga. Nah, bagaimana upayanya? Dialog terus-menerus. Setiap akhir periode itu harus duduk bersama antara guru dan kepala sekolah atau kepala sekolah dengan pengawasnya untuk mendapatkan umpan balik dari capaian predikat kinerja pada periode tersebut, merancang perbaikan supaya di periode berikutnya menjadi lebih baik. Itu yang wajib dilakukan. Begitu Bu Atif ya. Nggih. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Pak Niko mungkin. Nah, Mungkin menambahkan untuk yang nomor 1 dan 2 itu kalau untuk predikat baik dan sangat baik itu kalau secara aturan tidak ada Bu, maksudnya oh ini wajib baik wajib sangat baik itu enggak ada. Jadi itu tergantung dari kebijakan daerah masing-masing seperti itu nggih. Jadi kan kadang ada daerah yang memang kalau dinilai sangat baik ya itu harus distandarkan menjadi baik seperti itu ya, itu kan daerah masing-masing. Nah itu nanti monggo dikoordinasikan saja dengan daerah masing-masing BKD-nya mau seperti apa yang diinginkan kan seperti itu. Kemudian kalau untuk yang RHK tadi, jika belum memenuhi tetapi bisa dinilai ya dinilai saja dulu. Karena apa? Karena RHK itu kan sebenarnya untuk pengembangan kompetensi itu kan tidak dinilai ya, hanya dipertimbangkan ya. Nah, ya sudah nanti jika memang di gurunya memang tidak bisa, ya itu kan masih ada menu ubah RHK itu ya diedit itu dirubah saja menjadi yang gampang. Jadi sebenarnya Bapak Ibu itu kan sebenarnya tidak usah mencari RHK yang susah ya. Sebenarnya kan RHK itu carilah yang mudah dan sudah pasti bisa. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau yang sudah terlanjur seperti punya Ibu tadi, ya berarti solusinya adalah tetap dinilai saja. Nanti kalau sudah muncul sertifikatnya, ya sudah sertifikatnya dikumpulkan dalam bentuk hard saja. Jadi yang penting, oh sertifikatnya memang punya, walaupun di sistem tidak bisa, jika memang sudah ditutup ya sistemnya ya. Tapi kalau sistemnya selama masih bisa dibuka, ya silakan lagi diunggah, nggak apa-apa. Gitu Mungkin Mbak. saya bisa menambahkan yang Ya. kemarin kan ada info itu kan kami kan begini, harus ada yang dari sertifikat dari PMM kan gitu. Nah akhirnya kan teman-teman menyantumkan yang itu, ternyata di sini kan kesulitan gitu. Nah itu solusinya gimana? Tetap diubah dengan misalkan yang kita pelatihan atau kita loka karya atau bagaimana? Ya, kalau itu sebenarnya dirubah saja Bu kemarin. Mungkin Gitu. Budian atau mungkin Budian mau menambahkan. Posisi sekarang masih bisa edit RHK pengembangan kompetensinya apa tidak Bu? Masih. Kalau Makanya masih ini ya kan berarti masih kami terbuka untuk juga disesuaikan ya. Kalau Sesuaikan masih jadi tidak saja. ada. bisa Oke. silahkan aja disesuaikan berdasarkan bukti dukung yang dimiliki. Begitu Ibu. Oke, berarti yang tidak ada ketentuan yang harus ada sertifikat dari PMM, ngoten nggih? Bisa kami ubah dengan Ibu harus dengan ya. dengan webinar, pelatihan dan loka karya nggih. Ibu, kan ada 18 pilihan ya dari pengembangan kompetensi, dapat dipilih sesuai kemampuan dan kebutuhan, dan ada bukti dukungnya apa tidak, begitu. Kan tidak semua harus di PMM itu Bu, ya. Jumlahnya ada 18, gitu. Itu ya Bu Atif ya. Iya, matur nuwun. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Bu Atif, Budian dan Pak Niko. Bapak Ibu mohon maaf, ini adalah penanya terakhir nggih. Ini sudah banyak penanya-penanya di baik di kolom chat maupun juga yang raise hand di Zoom kita pada siang hari ini. Namun mohon maaf karena kami dibatasi oleh waktu. Mohon izin kami menyudahi untuk kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Sebelum kita menyelesaikan atau menyudahi kegiatan seminar kita, webinar kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama untuk mendengarkan
penguatan yang akan disampaikan oleh Ibu Dian dan juga Pak Niko terkait materi kita pada siang hari ini. Silahkan Ya. Ibu Dian. Ya, terima kasih Mbak Ainun, Bapak Ibu, semuanya yang hadir di Zoom maupun di live streaming. Nah, ini adalah kebijakan yang baru untuk transformasi pengelolaan kinerja. Artinya masih selalu dievaluasi, dianalisis, bagaimana substansi bisa diwadahi di dalam teknis, baik di PMM maupun di e-kinerja BKN. Sehingga jika setiap saat ada penyesuaian, kita juga harus selalu update. Kalau lebih cepatnya, Bapak Ibu bisa melihat di pusat informasi PMM, itu selalu update kebijakan yang terbaru terkait dengan penyesuaian-penyesuaian, baik itu di PMM-nya ataupun di EKIN-nya secara substansi maupun secara teknis. Artinya itu mengajarkan kita untuk adaptif terhadap perkembangan. Itu bukan malah menjadi menurun motivasi dan semangatnya. Karena penyesuaian-penyesuaian itu berdasarkan data-data, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada untuk memberikan solusi. Jadi mari kita terus belajar untuk bisa adaptif, responsif terhadap penyesuaian-penyesuaian yang pasti itu tujuannya adalah baik untuk kita semua. Begitu aja Mbak Ainun dari saya. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ibu Dian. Selanjutnya Pak Niko. Baik, Bapak Ibu semua, untuk sistem ini kan selalu tumbuh dan berkembang ya. Jadi eh, perubahan itu pasti akan selalu ada dan kebijakan itu juga mengikuti semua dari pusat. Jadi kita hanya pelaksana semua, baik dari BPGP, dari Bapak Ibu guru, KS dan dinas itu kita hanya menjalankan arahan dari pusat. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kita jalani saja apa yang sudah ada saat ini, yaitu dengan sistem dan juga kebijakan yang ada kita jalani dulu aja. Nanti ketika tumbuh dan berkembang itu pasti kita akan selalu update dan sosialisasi lagi ke Bapak Ibu semua. Yang penting Bapak Ibu selalu update dan menginformasi di pusat informasi itu selalu update seperti itu. Silahkan jangan lelah untuk meningkatkan literasi Bapak Ibu untuk selalu membaca dan mencari informasi-informasi terbaru. Begitu Baik. Mbak Ainun yang bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak Niko. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Niko, Ibu Dian, terkait pengelolaan kinerja ini yang akan terus berkembang, ya, Bapak Ibu. Kami akhiri untuk kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung melalui YouTube channel maupun di Zoom meeting kita pada siang hari ini. Sekali lagi sebelum mengakhiri Bapak Ibu untuk mengupdate informasi terkait kegiatan-kegiatan dari BBGP Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu bisa mengikuti melalui semua media sosial dari BBGP Provinsi Jawa Tengah, baik itu melalui Instagram, YouTube, Facebook, maupun TikTok, dan juga website resmi dari BBGP Provinsi Jawa Tengah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya end meeting untuk webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu.